Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Iftil Islam MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya dan saya Amelia Dwi Friskananta dari Prodi PAI kelas 5A Fakultas Tarbiyah akan mempresentasikan tentang buku Berani Berubah. Nah, baik. Di sini yang pertama ada perubahan dimulai dari diri sendiri. Nah, perubahan tidak akan terjadi kalau kita sendiri yang memulai. Dan seringkali hambatannya bukan keadaan, tetapi diri kita sendiri. Nah, artinya apa teman-teman yang di bagian pertama ini? Sebenarnya perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Kadang kita itu ngerasa belum berubah karena keadaan atau orang lain. Padahal yang bisa gerak sendiri ya kita sendiri gitu loh. Kalau kita pengen jadi yang lebih baik, ya harus mulai dari kemauan kita. Tidak perlu nunggu momen yang pas, karena momen yang pas itu kita sendiri yang ciptain. Nah, misalnya tuh, kalau mau lebih disiplin, ya mulai aja dari bangun lebih pagi dan mengatur kegiatan kita, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kenali hambatan dalam diri. Hambatan terbesar berasal dari pikiran negatif seperti takut gagal, minder, menunda-nunda. Nah, sebelum berubah, kita itu harus sadar dulu apa sih yang enggak-enggakkan diri kita gitu. Hambatan terbesar itu biasanya pikiran kita sendiri. Seperti contoh, kayak takut gagal, minder, atau nunda-nunda gitu. Kadang kita itu kalah duluan sama pikiran negatif. Makanya kita harus coba ubah pola pikir kita itu. Kalau biasanya mikir, duh takut gagal, coba deh ganti ke gak apa-apa deh, dari gagal aku bisa belajar. Nah, dari pelan-pelan tapi pasti. Karena perubahan itu mulai dari cara kita mikir gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada keluar dari zona nyaman. Zona nyaman bikin kita berhenti berkembang. Nah, artinya apa? Ini penting banget. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu memang enak, tapi tidak bikin kita berkembang gitu. Kalau kita cuma stay di situ-situ aja, ya tidak ada perubahan. Contohnya nih, kalau takut ngomong di depan kelas, ya mulai dari berani ngomong dikit dulu. Yang penting ada keberanian buat nyoba hal yang baru. Meskipun awalnya tidak nyaman, tapi itu yang bikin kita berkembang. Nah, selanjutnya di sini ada mulai dari hal kecil. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan yang kecil. Nah, teman-teman, di sini perubahan besar itu sebenarnya datang dari langkah yang kecil. Jadi jangan nunggu hal besar dulu. Mulai aja dari kebiasaan yang kecil gitu. Kayak belajar 10 menit dulu, atau cuma nulis jurnal, atau juga bantu orang tua sedikit-dikit gitu. Itu juga bentuk perubahan. Yang penting itu konsisten. Nah, ngerti kan artinya konsisten itu apa? Konsisten itu istiqomah gitulah. Gak apa-apa meskipun kecil tapi kalian itu istiqomah gitu, daripada niatnya besar tapi tidak ada jalan. Lebih baik langkah kecil dulu tapi terus dilakukan. Nah, itu yang paling bagus. Nah, di sini ada juga lingkungan yang membentuk. Kita cerminan lingkungan kita. Nah, artinya apa? Lingkungan juga ikut pengaruh besar. Besar banget pengaruhnya bagi kita. Kalau kita di lingkungan yang positif, biasanya itu kita ikut tertarik jadi melakukan hal yang positif juga gitu. Tapi kalau lingkungannya kita toksik, yang susah buat berkembang. Makanya penting banget pilih teman atau lingkungan yang support kita jadi yang lebih baik gitu.
yang ngingetin kita buat tetap baik, buat ibadah, buat kita berubah gitu. Karena apa? Karena lingkungan itu benar-benar ngebentuk siapa kita gitu. Nah, selanjutnya di sini kegagalan bukan akhir. Nah, kalau kita berbicara dengan kegagalan ini, semua orang pasti merasakan yang namanya gagal. Pasti tidak ada yang tidak pernah merasakan gagal. Nah, tetapi teman-teman, gagal itu bukan berarti selesai. Semua orang itu pernah merasakan gagal, dan itu wajar. Yang penting, kita itu bukan gagal atau enggaknya, tapi gimana kita bangkit setelah gagal itu. Justru kegagalan itu nunjukin kalau kita lagi berproses berubah. Dari situ kita bisa belajar, bisa evaluasi, dan jadi lebih kuat. Jadi jangan takut gagal, karena gagal itu bagian dari perjalanan kita gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada jadikan perubahan sebagai gaya hidup. Perubahan itu sebaiknya tidak cuma dilakukan sesekali, tetapi dijadikan gaya hidup. Artinya apa? Kita itu terus belajar, terus mengevaluasi diri kita, terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Tidak harus sempurna langsung gitu. Yang penting progres kita. Kalau perubahan udah jadi kebiasaan, ya kita bakal berkembang terus di setiap fase hidup kita gitu loh. Pokoknya jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Perubahan itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi proses yang membutuhkan waktu, niat, dan konsisten. Dengan memahami diri, mengatasi hambatan, berani keluar dari zona nyaman, serta terus berusaha memperbaiki diri, kita akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Semoga apa yang saya sampaikan dalam presentasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk berani berubah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.